Orang percaya bersama-sama yang sudah siap mendengarkan firman bersama-sama kita katakan Amin. amin. Baik, semua kita katakan salam. Salam sejahtera buat kita sekalian, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur buat hari ini. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa pernikahan Maksi dan Nita boleh berjalan baik dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga kita bersyukur karena kita tahu bahwa mereka berdua itu sudah sah di hadapan Tuhan menjadi suami dan istri. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita itu sadar kalau menjadi suami dan istri itu hanya dibentuk oleh Tuhan, maka sepantas dan sepatutnya melalui kehidupan rumah tangga haruslah nama Tuhan dipermuliakan. Haruslah nama Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Amin. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lembaga yang pertama dibentuk oleh Tuhan itu bukan KPK. Lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan bukan DPR. Lembaga yang dibentuk pertama oleh Tuhan itu bukan organisasi gereja, tapi lembaga yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Jadi kalau kita tahu bahwa keluarga dibentuk oleh Tuhan, maka sekali lagi izinkan saya berkata, haruslah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga. Karena Tuhan yang membentuk keluarga. Bukan pendeta yang membentuk keluarga. Bukan Manileo yang membentuk keluarga. Bukan juga pejabat-pejabat dunia yang membentuk keluarga. Tetapi yang membentuk keluarga adalah Tuhan. Itu ide Tuhan. Dan tidak bisa kita sangkal. Amin. Maka hari ini, siang ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan itu mengenai tanggung jawab suami dan istri di dalam berumah tangga. Jadi saudara Maksi dan saudari Nita harus tahu betul apa itu tanggung jawab saudara sebagai suami dan sebagai istri. Jadi bukan sekedar dibentuk di dalam pernikahan menjadi suami dan istri, tetapi kita harus tahu betul apa tugas kita. Kita harus tahu betul apa tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, sehingga bahtera rumah tangga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Jadi sukacita kebahagiaan itu tidak kita dapatkan sedikit saja. Tapi boleh saya katakan seumur hidup dalam rumah tangga, kebahagiaan itu tidak boleh tersingkir. Kalau kita tahu tanggung jawab kita sebagai suami dan tanggung jawab kita sebagai istri. Oleh karena itu kita buka firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga Kolose pasal yang ketiga ayat 18 dan ayat 19, dua ayat yang menjadi perenungan kita hari ini, terlebih khusus buat saudara Maksi dan saudari Nita. Saudara berdua harus tahu bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai suami dan istri. Sekali lagi, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, di bawah perikop hubungan antara anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, Ibu Nita katakan amin. Tunduklah kepada suami. Pak Maksi katakan saya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di ayat 19 dikatakan begini. Hai suami-suami
suami. Saudara Maksi katakan, itu saya. Kasihilah istrimu. Saudari Nita katakan, ini saya istrimu. Ya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Perhatikan baik-baik. Tanggung jawab seorang istri dikatakan di ayat yang ke-18. Hai istri-istri yang sudah status istri, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan tidak hanya berlaku bagi saudari Nita, tapi ini berlaku bagi semua istri, termasuk istri saya. Tidak terkecuali, semua istri. Kalau yang nanti mau jadi istri juga dengar baik-baik. Ini tanggung jawabnya. Dikatakan begini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi istri-istri itu harus tunduk pada suami. Harus menghormati suami. Tidak perlu mau istri dari keluarga yang berada ataupun tidak. Mau istri punya pendidikan tinggi, suaminya tidak, tetap hormat dan tunduk pada suami. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi istri harus tunduk. Tapi kata tunduk di sini harus juga kita mengerti, bukan tunduk tanpa syarat. Ada syaratnya. Dikatakan begini, apa syaratnya? Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau ada suami-suami yang tidak di dalam Tuhan, terus yang dia katakan itu bertensuamimu berkata begini, sayang, kau boleh berbohong. Katakanlah kepada mertua, kalau dia telepon bilang saya tidak ada di rumah, bilang saja saya di Kupang. Soal dia tahu hal dia harus sembunyi di kamar. Sebagai istri, jangan tunduk. Karena apa? Karena suami mengajari istrinya berbohong. Kalau suami mengajari istri berbohong, dengarkan baik-baik, ada hak dan ruang bagi istri untuk tidak tunduk pada suami. Kalau ada suami-suami yang melarang istrinya ke gereja, istri-istri dengar, jangan tunduk. Karena memang betul, kadang-kadang yang laki-laki, saya tidak bicara di sini, di sana. Biasanya bapak-bapak itu pemalas gereja. Apalagi dong suka lalu pemalas. Dong mau ingin dong pun istri juga ada di rumah. Mama, betau ini hari gereja. Mau beta lebih penting, lu kasih kopi dong. Padahal mama tua sustelan mau pergi gereja, mau menghadap Tuhan di atas segala Tuhan ini. Nah, kalau istri yang sadar tanggung jawabnya, memang dia harus tunduk pada suami. Tapi kalau suami bilang jangan ke gereja, dengarkan istri-istri, ada kabar baik buat saudara. Jangan tunduk. Karena ketika saudara tidak tunduk pada suami, dengan hal demikian, saudara tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kata tunduk begini, karena sudah pasti istri yang tahu betul siapa suaminya. Amin. Kalau suaminya itu gaji pas-pasan, cukup hanya untuk makan, jangan seperti radio rusak, baterai terus, beli kadang lu ini, besoknya bahagia, lu beli mereka kesan mampu. Terus kapan lu tahu keadaan suamimu begitu? Waktu pacaran lihat ke sonde. Kalau suami hanya bisa kasih gajinya hanya cukup makan dan minum kita patut bersyukur.
Nikon Kenias. Harus patuh. Haleluya. Jadi kalau seandainya tidak ada uang yang dibuat oleh istri, jangan buat suami kepala sakit. Panggil istri masuk ke kamar berdoa. Tapi ingat, suami jangan pemalas. Kalau suami pemalas, Alkitab bilang belajar dari mana? Pak Maksi belajar dari mana, Pak Maksi? Iya, mau belajar sekarang, silakan lihat. Haleluya. Karena memang itu firman Tuhan. Bukan apa kata saya. Itu firman Tuhan. Jadi istri-istri, tunduk itu bukan tanpa syarat. Ada syaratnya. Alkitab bilang, syaratnya itu kalau suami di dalam Tuhan. Kalau suami tidak di dalam Tuhan, saudara tidak berdosa ketika saudara tidak tunduk kepada suami. Itu harus dipahami. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tugas dan tanggung jawab seorang suami. Di ayat yang ke-19. Hai suami-suami yang sudah status suami, katakan amin. Jangan status suami masih bilang di luar sana lajang. Sudah ada istri sah di rumah, masih cari istri si di luar. Dengar itu saudara Maksi. Anda statusnya sudah suami. Jadi kalau ketemu dengan perempuan cantik, siapapun juga dia, di hati dan pikiran, saudari Nita jauh lebih cantik. Kalau seandainya berkata di luar sana perempuan lebih cantik dari istri saudara Maksi, maka saya yakin dia tidak normal lagi. Amin. Iya. Harus akui bahwa istri kita itu paling cantik dari semua perempuan yang saya kenal di dunia ini. Istri-istri semua katakan itu dulu. Haleluya. Ini tanggung jawab suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi Tuhan tempatkan saudara Nita di samping saudara Maksi itu untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk dilindungi, bukan untuk dikasari. Di hadapan pendeta dan di hadapan Tuhan perkataannya mantap mati pun. Lupung cantik lain. Begitu pacaran dia akui. Katakanlah saudara Maksi pacaran dengan saudari Nita. Begitu pacaran saudara Maksi berkata, lupung cantik lai, lupung kulit pung halus lai. Begitu sudah jadi istri yang dia bilang bukan kulitnya halus, dia bilang makhluk halus. Harus lebih romantis lagi. Hanya jangan waktu pacaran, wih kalau naik motor bablau begini, lengket sama lepas. Begitu sudah jadi istri sah, naik motor ada renggang. Mau peloju takut dosa. Justru yang masih pacaran buat begitu berdosa. Kalau sudah status suami istri sah, buat begitu son masalah, son dosa di hadapan Tuhan. Jangan waktu pacaran pegang tangan jalan sama-sama. Begitu ada anak suami jalan duluan, istri tarik anak dari belakang. Tapi tolong. Makanya perhatikan di sini tanggung jawab suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Pak Maksi punya tangan? Coba angkat ke atas tangan. Dengarkan baik-baik. Tuhan ciptakan ini tangan, 5 jari bukan tampar istrimu.
Ibu Nita dengar, Saudari Nita dengar. Kalau seandainya terjadi, kasih tahu saya. Ya harus begitu. Ini tangan bukan untuk tampar, tapi untuk dielus begini. Lu pun cantik lah. Pesan bisa tidur tanpa lu. Jangan. Tapi saya percaya di hadapan saya ini bapak-bapak semua baik sama istrinya. Saya percaya bahwa tidak ada suami-suami di sini yang kasar sama istrinya. Tapi kalau seandainya kasar, inilah kesempatan bertobat. Amin. 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 Atau Palvinus begitu. Kita bilang jangan kasar. Kalau ada suami-suami yang kasar dengan istrinya, apalagi pakai kaki tendang begini, tangan pukul begini, saya yakin itu suami hubungan dengan Tuhan juga rusak. Bukan saja dengan istri, tapi dengan Tuhan rusak. Saya yakin itu. Jadi suami-suami harus tunjukkan bahwa saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan dengan mengasihi istri setiap hari. Saya berani omong begini karena saya tidak takut ini istri saya jadi saksi. Saya tidak pernah tampar dia, apalagi kasar. Pukul tidak pernah. Dan sampai Tuhan Yesus datang, saya berkata bahwa saya tidak akan tampar istri saya. Sudah jauh-jauh saya ambil dari Nias, pergi sendiri lagi. Haleluya. Datang ketemu buat orang pun anak nona. Padahal dia waktu belum menikah tinggal dengan orang tua belum soalnya pada pukul dia. Sesudah dia sudah menikah dengan kita, seenaknya kita papoko istri kita. Bertobat. Makanya firman Tuhan jelas bilang. Jadi kalau saudara bapak-bapak yang mau marah, jangan marah saya, marah Tuhan. Karena ini firmannya. Amin. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasar yang dimaksudkan bukan saja kasar secara fisik, tapi kasar juga melalui ucapan. Jaga kata-kata kita. Karena apa? Karena perasaan perempuan itu halus. Jadi kalau ada perempuan yang menangis, ada istri-istri yang menangis, ketika perasaannya itu disakiti, itu wajar. Jangan bilang begini, lu terlalu cengeng, lu menangis terus. Memang perempuan begitu. Makanya laki-laki harus jaga. Harus kasihi. Amin. Jangan waktu pacaran kata-kata I love-nya luar biasa. Aku sayang padamu. Begitu sudah jadi suami istri, bukan sayang lagi, tapi setan. Ya saya juga heran kenapa istri-istri terkadang dipanggil setan oleh suami. Kalau seandainya dia setan, kenapa mau menikah dengan dia? Begitu tuh. Amin. Jadi ingat, yang di samping kita, istri dan suami itu adalah dua pribadi yang telah disatukan Tuhan menjadi satu di dalam rumah tangga. Katakan amin. Amin. Jadi inilah tugas istri dan suami. Jadi kepada saudara Maksi dan saudari Nita harus tahu betul bahwa ini tugasnya, ini tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lalai apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Amin. Katakan haleluya. Dan karena itu kekasih Tuhan, jangan kita bermain-main dengan rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita itu dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau kita bermain-main dengan rumah tangga kita, urusan kita itu berhadapan dengan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sinilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelum saya tutup, saya harus tegaskan, terlebih khusus kepada Bapak Yaslanik, tidak boleh ada minuman keras, apapun jenisnya. Kalau Pak tidak patuhi taat
maka pelayanan Bapak saya copot dari gereja. Saya berdiri sebagai hamba Tuhan dan saya berbicara atas dasar firman. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.